Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fenomena desain modern di Indonesia. Oke, kita langsung ya. Ada quote ya. Jadi, design is a political act. Every time we design a product, we are making a statement about the direction the world will move in. Jadi maksudnya adalah desain itu adalah tindakan politik gitu ya. Jadi setiap kita mendesain produk, kita itu akan membuat sebuah statement, membuat pernyataan arah kemana dunia ini akan bergerak gitu. Jadi desain kehidupan itu akan mengikuti desain dari yang sudah ada gitu, yang sudah kita buat. Ini quote dari saya ambil dari buku Pak Agus Sakari, quote dari Stefano Marzano, CEO-nya Philips ya. Oke, yang ini akan berhubungan dengan materi kita hari ini. Oke, topik yang akan kita bahas adalah terdiri dari tata ruang dan arsitektur yang pertama, kemudian desain grafis, lalu ada pendidikan desain, dan kelembagaan desain. 4 kategori desain ini itu punya peran tidak kecil ya dalam membangun tumbuhnya budaya visual di Indonesia nantinya. Oke, yang pertama adalah tata ruang dan arsitektur. Nah, di bidang ini itu adalah desain yang berwujud ya, maksudnya wujudnya itu berupa fisik gitu, teraga, yang mempresentasikan setiap zamannya gitu ya. Kalau teman-teman notice, teman-teman peka gitu ya, kalau seperti contohnya kita jalan-jalan ke Surabaya Lama, daerah JMP, itu kan terasa banget feel dari arsitektur yang kolonial gitu ya, dan berbeda dengan misalnya kita masuk perumahan. Nah, itu kan modelnya modern, nah seperti itu maksudnya. Jadi mempresentasikan setiap zamannya. Oke, yang pertama ini tata ruang perkotaan. Jadi struktur pemukiman kota lama di berbagai wilayah Nusantara ini terbentuk oleh aktivitas perdagangan regional dan internasional yang dibangun atas dasar perintah penguasa dan beberapa masih mengacu pada tradisi setempat. Itu maksudnya, jadi kita start dari zaman penjajahan Belanda ya. Jadi aktivitas perdagangan regional dan internasional yang dibangun atas dasar perintah penguasa, yang mana saat itu adalah pemerintahan Belanda gitu. Jadi saat itu, pada masa itu, kota-kota, maksudnya itu kota-kota yang biasanya itu berada di pantai itu dibangun berdasarkan fungsi. Jadi mereka dibuat fungsinya menjadi pelabuhan dan perdagangan. Di samping itu juga wilayah pengawasan kelancaran arus barang gitu ya, dari pedesaan, dari bagian dalam yang kemudian dikirim melalui perairan seperti itu. Dan yang berikutnya yaitu mengacu pada tradisi setempat, itu adalah pada saat itu masih kental dengan contohnya nuansa Hindu gitu ya, maksudnya kental dengan agama Hindu gitu. Jadi tradisinya biasanya itu ini misalnya saya ambil contoh di kota Banten gitu ya. Jadi selain jadi pusat perdagangan, juga pusat pemukiman kaum ningrat gitu. Jadi itu ditandai dengan adanya keraton, alun-alun, lalu ada masjid di alun-alun,
dan dikelilingi oleh benteng. Nah, itu maksudnya dari mengacu pada tradisi setempat. Oke. Nah, ini saya membuat timeline gitu ya. Jadi maksudnya biar memudahkan teman-teman juga untuk mengerti timeline perkotaan di Indonesia. Jadi berangkat dari abad ke-14 ini. Abad ke-14 itu kita masih kerajaan-kerajaan gitu ya. Jadi diperkirakan kota pertama di Nusantara yang sudah mempunyai struktur permukiman kota adalah Trowulan. Itu ibu kotanya Majapahit saat itu. Dia adalah kota pertama di Nusantara. Oke, kemudian di abad ke-17 itu sudah masuk ya, pemerintahan Belanda itu sudah masuk, penjajahan Belanda. Nah, itu mulai pembentukan konsep kota maritim oleh Belanda yang secara berangsur diubah menjadi konsep teritorial secara modern. Maksudnya itu adalah jadi oleh Belanda itu kota-kota ini menjadi pusat perdagangan, kemudian mereka bentengi dan dikembangkan menjadi pemukiman yang di dalamnya itu terdapat benteng, sistem pertahanan, kemudian ada pertokoan, gereja, perkantoran, dan lain sebagainya. Konsep ini, perkotaan ini tuh ada di Batavia, ada di Ujung Pandang, Semarang, dan Surabaya. Seperti itu. Lalu di abad 19, kota-kota di wilayah Hindia Belanda ini dirancang mengacu pola grid. Pola grid itu apa? Jadi pola grid itu pola sebuah konsep perencanaan kota secara modern berdasarkan pertimbangan efisiensi. Jadi semisal pemerintah saat itu memperluas wilayahnya, itu tidak perlu mengubah pola dasar gitu. Jadi lebih mudah untuk diatur dan peletakannya juga lebih mudah gitu. Itu maksudnya dari pola grid. Dan pada abad 19 itu lagi gencarnya pemerintahan Belanda itu lagi gencar dalam program transmigrasi gitu. Jadi karena semakin membludaknya jumlah saat itu Pulau Jawa ya, jadi jumlah penduduk di Pulau Jawa, sehingga mereka ditransmigrasi ke daerah-daerah pedesaan-pedesaan yang masih sepi, masih kosong gitu. Sehingga ada pembangunan di pedesaan-pedesaan. Lalu yang terakhir ini awal abad 20. Nah, awal abad 20 ini pembangunan banyak mengadopsi model kota modern bergaya Eropa. Kalau lihat di gambar ini, itu saya mengambil contoh ini Hotel Orange. Hotel Orange satu yang bisa kita tahu itu Hotel Majapahit ya, di Jalan Tunjungan gitu. Jadi arsitektur yang diambil itu bermodel kota Eropa gitu. Itu yang mereka ambil sebagai contoh. Oke. Nah, masih di awal abad 20, di tahun 1950-an itu mulai Indonesia sudah merdeka nih ya. Nah, kemudian pemerintahan Indonesia itu mulai melakukan perencanaan kota-kota di Indonesia. Saat ini khususnya itu di ibu kota Jakarta. Jadi dipergunakan sebagai alat legitimasi politik dan simbol kekuasaan, termasuk dicanangkannya proyek mercusuar di ibu kota Jakarta. Nah, proyek mercusuar itu seperti pembangunan Tugu Monas, kemudian gedung-gedung untuk olahraga dan lain sebagainya. Lalu di tahun 1960 sampai 1970-an itu dicanangkan program Repelita pada masa demokrasi terpimpin sebagai upaya lebih sistematis untuk menata dan memperbaiki fasilitas perkotaan dan pedesaan yang buruk gitu. Jadi pemerintah
dalam masa-masa itu tuh lagi gencar-gencarnya pembangunan besar-besaran gitu. Jadi mulai dari perkotaan hingga perdesaan. Dan Repelita ini terus ada sampai Repelita 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Karena dalam program pembangunan itu. Oke. Nah, ini pembangunan kota baru di Indonesia itu dikelompokkan ya, secara umum dikelompokkan menjadi 3. Ada pusat kedudukan pemerintahan atau provinsi, contohnya seperti Banjarbaru atau Kalimantan Selatan, Palangkaraya itu ada di Kalimantan Tengah dan lain sebagainya. Kemudian kabupaten itu contohnya seperti Bale Endah itu di Kabupaten Bandung, Gresik itu di Kabupaten Surabaya, Sumber itu Kabupaten Cirebon dan lain sebagainya. Lalu pertumbuhan industri dan penggalian bahan alam itu ada di Tembagapura, Cilegon, Sorowako, Asahan dan Bontang. Nah, untuk berdasarkan letak geografis, beberapa kota baru di Indonesia memiliki ciri, yaitu yang pertama kota induk. Kota induk ini itu kota baru yang tumbuh dari kota induk yang meluas dengan skala yang besar ke wilayah pinggiran yang berbatasan langsung dengan kota induk. Lalu yang kedua, kota satelit. Kota satelit ini kota baru yang tumbuh sebagai kota satelit, kota yang terbentuk bagi peruntukan tempat tinggal yang letaknya terpisah dari kota induk, tetapi secara fungsional tergantung pada kota induk. Contohnya itu seperti kalau di Jakarta tuh Kebayoran Baru, lalu di Bale Endah di Bandung juga seperti itu. Lalu yang ketiga, kota mandiri. Kota mandiri ini kota baru yang terbentuk sebagai kota yang dapat memenuhi kehidupan dan kegiatan usaha penduduknya secara mandiri. Gitu. Jadi istilahnya mereka itu ada kota perusahaan, kota pertambangan, kota administrasi pemerintahan, kota provinsi dan lain sebagainya. Contohnya seperti Bandung Raya, lalu ada Gerbang Kertosusilo, ya Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya dan lain sebagainya. Lalu ada Jabodetabek juga. Nah, itu disebut kota mandiri. Lalu yang terakhir ini kota spesifik. Kota spesifik ini terbentuk karena kegiatannya yang spesifik seperti pariwisata, lalu instalasi militer, pusat rekreasi dan lain sebagainya. Contohnya seperti Lok Sumawe itu ya, kota lebih dikenal kota agamis ya. Lalu ada Bontang, Batam dan lain sebagainya. Nah, sehingga kesimpulan singkatnya untuk yang perkotaan ini, berkembangnya kota-kota di Indonesia baik sejak zaman Hindu, zaman kolonial hingga zaman sekarang itu merupakan contoh terjadinya proses transformasi budaya yang terjadi secara bertahap dan berlapis-lapis gitu ya, dari abad ke-14 tadi sampai ke abad 20-an. Oke. Selanjutnya adalah arsitektur. Nah, arsitektur ini adalah unsur visual utama yang mengisi kasanah perkotaan ya, seperti yang tadi saya ucapkan, dia mempresentasikan zamannya gitu. Jadi mulai dari arsitektur Hindu, arsitektur tradisi, arsitektur Islam, hingga kehadiran model-model bangunan bergaya Eropa menjadi sebuah pembaruan, baik itu dalam hal gaya maupun bahan yang digunakan. Ini ada timelinenya. Jadi kita dari abad ke-18 dan abad 19 itu ada di gambar nomor 1 dan 2 ya, contohnya. Jadi rumah-rumah orang Belanda di abad itu, abad 18 dan 19 itu juga secara umum itu dibuat mewah dengan penerapan detail bangunan berukir dengan ragam hias sulur atau dedaunan, dan juga menggunakan bahan logam berkualitas tinggi. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman notice, bangunan mereka itu khas ya, bangunan-bangunan kolonial gitu ya. Kalau di Surabaya itu seperti di jalan daerah Jembatan Merah, kemudian di
kia-kia gitu ya, dan lain sebagainya. Itu khas banget bangunan-bangunan kolonial dan masih ada sampai sekarang gitu ya. Lalu di awal 19 itu juga berkembang gaya-gaya, macam-macam gaya yang terinspirasi dari Eropa mulai dan Belanda, mulai dari Empire itu the Dutch colonial style, ada gaya neoklasik, kemudian ada konsep rumah Indies atau Indies Woonhuis gitu. Ini gambar yang kedua, ini contoh konsep rumah Indies gitu ya. Jadi rumah ini dihuni oleh masyarakat Belanda dan keturunan campuran Indo-Belanda gitu. Khasnya. Kemudian di awal ke-20, awal abad 20, ini pola-pola pembangunan gedung di wilayah Hindia Belanda ini lebih disempurnakan, terutama dalam hal organisasi pembangunan fisiknya gitu ya. Dan telah berkembang asas profesionalitas dalam perancangan arsitektur sebagai bagian dari program modernisasi yang dilakukan pemerintah gitu. Jadi bentuk arsitekturnya itu sudah lebih modern dari abad 18 dan 19. Ini contohnya saya ambil gambar ketiga, ini adalah ITB, jadi aula barat dan timur ITB gitu ya, itu dia bangun sekitar awal abad 20. Lalu yang gambar keempat ini itu Balai Kota Surabaya ya, kalau teman-teman notice ini itu Balai Kota Surabaya. Oke, memang karya ini dianggap penting karena besarnya pengaruh modernisme gitu ya. Jadi terutama di penggunaan bahan baja melengkung untuk pintu gerbang yang dibangun. Itu salah satunya, yang arsitekturnya adalah arsitektur dari arsitek dari ini apa namanya, aula barat dan timur ITB, yaitu Henry Maclean Pond namanya, arsitek Belanda. Oke, lalu di awal abad 20, tahun 1948 itu merupakan tahap penting perkembangan arsitektur modern di Indonesia. Usaha mengawinkan konsep arsitektur modern dengan unsur-unsur estetik kedaerahan mulai dijadikan pertimbangan dalam perencanaan gitu. Jadi inspirasi dari arsitektur lokal itu mulai dimasukkan dalam arsitektur modernnya. Lalu di tahun 1950 sampai 1960-an ini itu pembangunan gedung-gedung di Indonesia menganut paham modernisme seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi di masa itu dibangun berbagai patung super megah gitu ya. Contohnya tadi banyak patung di Jakarta yang dibangun pada saat itu. Lalu ada monumen kejayaan seperti Tugu Monas, lalu ada Stadion Olahraga Senayan dan lain-lain. Lalu di tahun 1970-an itu ada biro, mulai bermunculan biro konsultan arsitektur. Jadi mulai tumbuh pesat di berbagai kota besar karena semakin banyaknya kebutuhan pembangunan, lalu pendidikan arsitektur juga sudah banyak digunakan gitu ya, di saat itu di ITB itu pertama kalinya, lalu membuat biro konsultan arsitektur itu mulai tumbuh pesat. Itu tadi karena pembangunan besar-besaran seperti rusun, perumahan oleh perumnas, bandara dan lain-lain. Oke, yang kedua, pembahasan kedua, topik kedua adalah desain grafis. Nah, desain grafis ini kita
berangkat itu dari industri percetakan. Jadi berkembangnya industri percetakan ini adalah tahap penting dalam keterbukaan budaya karena terdapat perluasan dan perlintasan komunikasi verbal maupun gambar gitu. Jadi awal mula desain grafis itu berkembang pesat itu adanya dari industri percetakan. Ini tandanya, jadi di abad 17 itu mesin cetak itu didatangkan ke Pulau Jawa sebagai penanda berkembangnya industri percetakan. Lalu di abad ke-19 itu perkembangan kreativitas perancang iklan itu dipengaruhi tadi ya oleh kemajuan teknologi percetakan dan usaha penerbitan. Jadi masih didominasi oleh desainer dari Belanda gitu ya. Jadi mereka mengeluarkan banyak iklan, majalah dan lain sebagainya. Lalu di awal abad 20 itu perkembangan desain grafis memperlihatkan kemajuan teknik maupun tampilan yang lebih modern, baik dari iklan, buku, majalah, cerita bergambar, poster sampai ilustrasi, yang itu ditandai dengan banyaknya penggunaan komputer grafis yang semakin populer di awal tahun 1990. Sehingga akibat adanya peningkatan pendidikan formal masyarakat dan masuknya mesin cetak modern tadi, itu menyebabkan terjadinya pergeseran pola pikir masyarakat dari tradisional ke arah pola pikir yang modern gitu. Sudah mulai banyak juga pendidikan formal itu seperti ya itu tadi di ITB, lalu ada di ISI dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan gaya hidup masyarakat Indonesia itu juga modern, ditandai dengan adanya perubahan kebiasaan membaca. Jadi ada dari karya cetak itu ya seperti buku pelajaran, buku sastra, cerita bergambar, koran, majalah dan lain sebagainya. Dan iklan, buku dan majalah ini itu konsumsi utama masyarakat modern yang secara bertahap mulai terbentuk karena adanya arus informasi dari berbagai negara ya. Jadi mulai banyak masuk informasi-informasi yang diterima masyarakat Indonesia, sehingga itu menyebabkan gaya-gaya desain visual yang tumbuh dan berkembang di Eropa itu juga ikut mendominasi, mewarnai tampilan penerbitan di tanah air di Indonesia. Nah, wujud desain karya cetak dalam kurun 1 abad di Indonesia tadi itu cukup menunjukkan hadirnya desain modern di wilayah Indonesia, sehingga gaya visual yang mengikutinya itu menunjukkan telah terjadi proses dinamika nilai estetis yang bermakna bagi sejarah kebudayaan Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ke topik ketiga, itu pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia ini pada masa Hindia Belanda itu di lingkungan dasar dan menengah, pelajaran menggambar itu adalah mata ajar wajib yang penting. Kenapa? Karena pemerintah kolonial itu saat itu melihat potensi utama ekspor dan kebutuhan dalam negeri besar tentang kerajinan rakyat, sehingga kebutuhan guru untuk bidang desain dan kesenian ini tuh meningkat. Akhirnya dibuka Balai Pendidikan Guru Gambar di THS yang saat ini dikenal dengan ITB, itu tahun 1947, dan pada tahun 1984 itu Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD ITB itu resmi berdiri. Nah, itu jadi cikal bakalnya pendidikan seni rupa dan desain. Lalu dalam
perjalanan waktu setengah abad, itu dapat diamati bahwa pendidikan tinggi desain termasuk arsitektur mengacu pada model pendidikan akademik yang modern. Dan ini itu dianggap sebagai konsekuensi dari program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Jadi termasuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara terprogram, sehingga pendidikan desain modern itu harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan profesi dan program modernisasi dari pemerintah di saat itu. Oke, itu tadi pendidikan desain. Lalu yang terakhir adalah kelembagaan desain. Kelembagaan desain ini dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang merupakan bentuk kesadaran bahwa desain dalam proses pembangunan telah sangat dibutuhkan. Apalagi saat itu juga pemerintah sedang gencar-gencarnya pembangunan besar-besaran di Indonesia. Oke, ini timeline-nya. Jadi di tahun 1915 pertama kali itu pemerintahan kolonial Belanda itu membentuk Panitia Pembangunan Industri dan Jawatan Kerajinan. Jadi di tahun 1915 seperti itu. Lalu di 1918 Kementerian Perdagangan, Perizinan dan Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan membentuk badan baru yang diserahi tugas mengatur industri kecil dan industri rumah tangga bernama Jawatan Kerajinan. Lalu di awal abad 20 ini ada banyak lembaga yang dibuat oleh pemerintah Indonesia di bawah kementerian seperti Kadin, itu Kamar Dagang Indonesia, kemudian Dekranas itu di Dewan Kerajinan Nasional, dan seterusnya. Nah, pelembagaan dari aspek hukum ini diperlukan karena desain itu cukup lama menjadi objek hukum yang memerlukan perlindungan, dan itu macam-macam. Jadi ada haki, kemudian ada merek dan paten, ada hak cipta dan lain sebagainya. Itu sudah dirumuskan oleh pemerintah. Nah, contoh-contoh pelembagaan desain yang diwujudkan dalam bentuk organisasi profesi ini ada macam-macam. Yang di sini itu ada IAD atau Ikatan Ahli Indonesia, Ikatan Ahli Desain Indonesia. Kemudian ada IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Lalu ada IALI, ya, Ikatan Arsitektur Lanskap Indonesia. Lalu ada ADPI, Asosiasi Desainer Produk Indonesia. HDII, Himpunan Desain Interior Indonesia. Ada IPGI, Ikatan Perancang Grafis Indonesia. IPNI, Ikatan Perancang Mode Indonesia. Lalu ada INKINDO, Ikatan Konsultan Indonesia, dan ASMINDO, Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia. Itu tadi contoh-contoh organisasi profesi yang sebenarnya masih banyak lagi ya, di luar bidang desain itu masih banyak lagi. Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini itu perkembangan desain modern di Indonesia itu cukup banyak berkembang ya. Jadi dalam kurun waktu 100 tahun di abad 20, dari abad 14 hingga abad 20-an, itu baik dari bidang perancangan, perkotaan, arsitektur, interior, grafis, produk industri, karya cetak, kerajinan, busana pendidikan, lembaga, dan berbagai unsur kebijakan desain yang menjadi bagian dari keputusan politik setiap periode pemerintahan
itu cukup meyakinkan bahwa desain modern dan nilai estetiknya itu dapat dibaca sebagai sebuah wacana yang dapat memperkaya khasanah budaya visual di Indonesia gitu. Jadi mulai dari seperti yang tadi kita lihat itu dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka hingga saat ini itu bagaimana perkembangannya budaya visual itu di Indonesia. Oke, teman-teman kalau mau membaca lebih lanjut, ini daftar pustakanya bisa dibaca di buku Agus Sahari, buku Budaya Visual Indonesia. Bisa juga di websitenya DGI, Desain Grafis Indonesia. Ini saya ambil mengenai timeline ya, jadi garis waktu desain grafis Indonesia tahun 1659 sampai 1999 itu bisa diakses, dan lain dan website-website yang terkait. Oke, sekian dari saya materi hari ini, semoga bermanfaat, semoga bisa diterima. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa WhatsApp Japri saya secara personal. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.